Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun, bangun Sukawati. Shalom, selamat pagi para pendengar mitra Radio Buana Asri Sragen. Saat ini perkenalkan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Gita Chandra Oktari dari Gold Generation. Izinkan saya untuk sharing kebenaran firman Tuhan, dan hari ini tema yang dapat kita dengar yaitu arti kemerdekaan Kristen. Sebelum kita masuk dalam firman, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, Engkau berikan kesempatan, bahkan Engkau berikan kekuatan dan kesehatan buat setiap kami, untuk kami boleh mendengar apa yang menjadi firman Tuhan, dan biar firman-Mu tertanam kuat di hati kami, dan itu boleh tumbuh dalam hidup kami, dan itu boleh juga berbuah dan menghasilkan buah yang lebat, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, beri kami telinga seorang murid yang terus mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan atas hamba-Mu Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Hari ini kita akan berbicara tentang arti kemerdekaan Kristen. Nah, mengenai arti kemerdekaan di dalam kekristenan, kita akan baca dua ayat di mana yang akan jadi dasar kemerdekaan yang sesungguhnya bagi orang percaya atau bagi orang-orang Kristen. Kita langsung saja buka di Galatia 5 ayat 13. Saya akan bacakan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Hal yang penting dalam ayat ini yaitu kita sebagai orang Kristen dipanggil untuk merdeka. Nah, sudah direncanakan seperti itu oleh Tuhan lewat setiap karya penebusan yang Yesus Kristus lakukan atas hidup kita. Nah, tetapi janganlah, di sini dikatakan janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Nah, artinya apa? Kenapa ayat ini ditulis? Karena sebagian besar orang Kristen menyalahgunakan apa yang menjadi kemerdekaannya dalam kehidupannya. Meskipun mereka merdeka, meskipun mereka dibebaskan oleh Tuhan Yesus, mereka kehidupannya kita lihat mereka tidak menjadi berkat, bahkan bisa dikatakan menjadi batu sandungan untuk orang lain. Oleh karena itu jangan sampai kita menyalahgunakan apa yang sudah Tuhan berikan, yaitu kemerdekaan untuk kita hidup di dunia ini. Nah, kita harus mempergunakannya dengan bertanggung jawab. Jadi hidup kita tidak boleh sembrono atau asal-asalan. Jadi hidup kita sebagai orang Kristen harus memiliki pegangan yang teguh, memiliki kebenaran, yaitu seperti yang Tuhan firmankan lewat setiap firman dalam hidup kita, seperti itu. Nah, terus tidak berhenti sampai di situ. Ada kata melainkan. Artinya apa? Harusnya kita sebagai orang yang merdeka, di sini dikatakan layanilah. Nah, melayani itu juga tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Dalam pelayanan ada kasih di dalamnya yang tampak pada diri seseorang yang percaya saat melayani. Nah, pada saat kita melayani juga tidak boleh asal-asalan gitu. Jadi di dalam pelayanan kita orang bisa melihat kasih itu, dan orang bisa melihat bukti bahwa kita ini benar-benar melayani gitu, seperti kita melayani untuk Tuhan dan bukan manusia. Dan pada saat kita melayani untuk Tuhan, otomatis kita melakukannya dengan yang terbaik, tanpa paksaan dan dari hati yang tulus. Itulah tanggung jawab dari orang Kristen yang merdeka di dalam Tuhan. Nah, kita juga akan baca 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ayat ini berbicara mengenai kebebasan orang Kristen atau orang-orang percaya. Nah, dalam bahasa Yunaninya yaitu eleuteros, yaitu anugerah, kemerdekaan atau kebebasan. Jadi pada saat Yesus memberikan kemerdekaan, ada kebebasan yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemerdekaan ini awal mulanya datang melalui Yesus Kristus. Ya, tadi lewat
penebusannya dia di kayu salib, dan kebebasannya ini merujuk pada kebebasan yang paling utama, yaitu pembebasan dari hukum maut atau dosa yang disebabkan oleh manusia, bahkan seluruh kuasa iblis. Nah, sebab itu pembebasan sebenarnya dimulai dengan bersatunya orang percaya dengan Kristus dan penerimaan Roh Kudus yang ada di dalamnya, ada pembaruan. Kita nanti bisa lihat di Efesus 1 ayat 7, di mana orang Kristen yang merdeka, orang Kristen yang bebas, ada pembaruan yang terjadi. Nah, pembaruan itu apa? Seperti tindak tanduk kita yang berubah ke arah yang lebih baik, seperti itu. Jadi dari sebelumnya kita berdosa, oleh karena penebusan Tuhan kita dibebaskan dari dosa, kita dibebaskan dari kuasa maut, dan kehidupan kita bisa mengalami pembaruan, yaitu pembaruan akan firman Tuhan, yaitu Roh Kudus yang sebagai penolong bahkan penghibur kita di saat kita di dunia ini. Nah, jadi esensi merdeka yaitu adalah kebebasan orang percaya dari dosa atau maut. Jadi mencakup segala aspek dari tindakan kita, dari perkataan, bahkan dari pikiran gitu. Jadi kemerdekaan Kristen secara tepat adalah kemerdekaan untuk kasih dan pelayanan kepada Tuhan dan manusia. Gitu ya. Jadi tadi kita sudah baca di Galatia 5 ayat 13, di situ dikatakan kemerdekaan itu adalah kesempatan untuk kita melayani seseorang dan terutama melayani Tuhan dengan kasih. Seperti itu. Nah, menjadi orang Kristen dalam keadaan bebas, ingatlah bahwa saudara sekarang menjadi hamba Kristus. Saudara sudah dibeli dan dibayar dengan tunai oleh Kristus. Jadi sekarang saudara adalah miliknya. Nah, sebagai hamba Kristus yang hidup bagi Allah oleh kasih karunia, bukan hamba dosa. Jadi kita ini tetap menjadi hamba, tapi hamba yang bebas gitu, tidak diperbudak oleh dosa. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan Yesus sendiri, di mana Tuhan Yesus memberikan kebebasan kita atau ibaratnya free will ya kepada manusia, di mana Tuhan memberikan kebebasan itu untuk kita boleh memilih mana yang baik dan mana yang tidak. Oleh karena itu kita sudah dibebaskan dan kita boleh mengerti tadi ya bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan kebebasan lewat tindakan kita, perkataan, bahkan pikiran kita. Nah, yang memberikan kebebasan karena Allah tidak pernah memaksakan gitu. Jadi kalau kita sendiri tidak minta untuk diubahkan atau dirubah oleh Tuhan, Tuhan Yesus juga tidak akan pernah mengubah kita. Oleh karena apa? Karena Tuhan memberikan free will buat kita semuanya, di mana kita menjadi hamba yang bebas gitu. Nah, di dalam 1 Korintus 7 ayat 20 sampai 24 dalam terjemahan lain firman Allah yang hidup, saya akan bacaan buat kita semuanya, di mana ada pekerjaan hamba yang bebas. Jadi hamba yang benar-benar memiliki kemerdekaan di dalam Tuhan ya. Jadi berikut ini adalah firman-Nya. Jadi orang hendaknya tetap memegang pekerjaan yang sedang dilakukannya pada waktu ia menerima panggilan Allah. Apakah saudara seorang hamba? Jangan saudara sedih akan hal itu. Tetapi kalau saudara mendapat kesempatan untuk memerdekakan diri, pakailah kesempatan itu. Kalau pada waktu saudara menjadi orang Kristen, saudara adalah seorang hamba. Ingatlah bahwa Kristus telah membebaskan saudara dari kuasa dosa, dan kalau saudara menjadi orang Kristen dalam keadaan bebas, ingatlah bahwa saudara sekarang menjadi hamba Kristus. Saudara sudah dibeli dan dibayar dengan tunai oleh Kristus. Jadi sekarang saudara adalah miliknya. Bebaskanlah diri saudara dari kesombongan dan kekhawatiran dunia ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, dalam keadaan apapun seseorang berada ketika ia menjadi orang Kristen, hendaklah ia tetap dalam keadaan itu, sebab sekarang Tuhan menyertainya untuk menolongnya. Nah, di sini dikatakan kita menerima panggilan Allah, yaitu dari awal kita dipanggil untuk merdeka. Jadi orang Kristen memang takdirnya, jadi emang rancangannya seperti kita dipanggil karena ya untuk merdeka, seperti itu. Jadi pada saat kita mendapatkan kesempatan itu, janganlah kita menyia-nyiakan kesempatan itu. Janganlah kita menyia-nyiakan apa yang menjadi kesempatan kasih karunia yang Tuhan berikan atas hidup kita lewat kebebasan yang kita dapat saat ini. Nah, jadi pada saat kita berada dalam zona kebebasan, kita tidak boleh memiliki kesombongan, bahkan kita tidak boleh
khawatir atas dunia ini. Jadi pada saat masa depan kehidupan kita hari-hari ini, tidak boleh dalam hidup kita orang yang merdeka memiliki kekhawatiran. Karena apa? Karena Tuhan sendiri yang akan menyertai kita ya. Jadi di firman-Nya ini Tuhan yang menyertai untuk menolong. Jadi itu sudah pasti Tuhan akan menolong apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi keperluan kita. Jadi jangan pernah kita merasakan kekhawatiran atas hidup kita. Apa yang kita pakai, apa yang kita perlukan, pasti Tuhan sudah cukupkan buat setiap kita. Amin. Nah, dalam setiap Alkitab ya, dalam perjamuan lain dapat membantu kita untuk mempermudah pemahaman atau tulisan yang ada di dalam Alkitab. Dalam Roma 6 ayat 11 sampai 18, dalam terjemahan lain, firman Allah yang hidup, jadi anggaplah tabiat saudara yang lama itu sudah mati dan tidak lagi berada di bawah pengaruh dosa. Hiduplah bagi Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Jangan biarkan diri saudara yang lemah itu dikuasai lagi oleh dosa. Janganlah menyerah kepadanya dengan menuruti keinginannya. Jangan biarkan satupun dari anggota tubuh saudara diperalat oleh kejahatan untuk berbuat dosa, melainkan serahkanlah diri saudara sebulat-bulatnya kepada Allah, sebab saudara telah dihidupkan dari kematian dan saudara ingin supaya dijadikan alat dalam tangan Allah bagi maksud-maksudnya yang baik. Dosa tidak perlu lagi menguasai saudara, sebab sekarang saudara tidak lagi terikat oleh hukum Taurat sebagai hamba dosa, melainkan telah bebas di dalam kasih dan kemurahan Allah. Apakah ini berarti bahwa kita sekarang dapat terus berbuat dosa dan tidak peduli mengenai hal itu? Sebab keselamatan kita peroleh bukan karena kita menaati hukum Taurat, melainkan karena menerima karunia Allah. Tentu saja bukan demikian maksudnya. Tidakkah saudara sadar bahwa saudara dapat memilih siapa yang ingin saudara pertuan? Saudara dapat memilih dosa dengan kematian atau ketaatan dengan pembebasan. Kalau saudara menyerahkan diri kepada seseorang, maka orang itu akan memiliki saudara dan menjadi tuan saudara, dan saudara akan menjadi hambanya. Bersyukurlah kepada Allah, sebab walaupun dahulu saudara lebih suka menjadi hamba dosa, sekarang dengan segenap hati saudara telah menaati ajaran yang diberikan Allah kepada saudara. Sekarang saudara telah bebas dari tuan yang lama, yaitu dosa, dan saudara telah menjadi hamba tuan yang baru, yaitu kebenaran. Nah, pada saat Tuhan sudah memerdekakan kita, sikap hati kita harus lapang ya, harus terbuka. Ada kata-kata yang sangat bagus ya. Jadi awal pemulihan itu dimulai dari hati ya, hati yang terbuka dengan Tuhan, yaitu dengan didikan seperti itu. Nah, jadi artinya apa? Terbuka dengan Tuhan dalam segala hal, dari setiap perintahnya, dari setiap firman-Nya. Di Mazmur 119 ayat 32, aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintahmu, sebab engkau melapangkan hatiku. Jadi di mana di terjemahan lain ya, New King James Version, I will run the course of your commands, for you soul and enlarge my heart. Jadi di mana di sini I will run, berlari pada peraturan Tuhan, berlari pada firman Tuhan. Di sini berlari itu adalah suatu tindakan yang ada gairah gitu. Jadi dari kita yang berlari kepada Tuhan, ada inisiatif, kita aktif untuk mengikuti, untuk melakukan apa yang menjadi kebenaran, melakukan apa yang menjadi perintahnya Tuhan. Di situ dikatakan I will run, aku akan berlari kepada perintah Tuhan, aku akan berlari kepada nasihat Tuhan, bimbingan Tuhan, pertolongan Tuhan. Dan di situ dikatakan enlarge my heart. Jadi Tuhan Yesus yang melebarkan hati kita, hati yang lapang, hati yang terbuka. Pada saat hati kita terbuka, Tuhan Yesus lebih mudah untuk membentuk kita seperti apa yang Tuhan mau, seperti itu. Bukan seperti apa yang kita mau, inginkan, tapi seperti yang Tuhan inginkan gitu ya. Jadi ada 3 pokok penting yang harus kita ketahui dan pegang dalam kemerdekaan orang percaya, yaitu yang pertama, pembebasan dan perhambaan rohani dipelihara melalui Roh Kudus yang berdiam di dalam diri seseorang secara terus-menerus dan melalui ketaatan terhadap bimbingannya. Nah, itu bisa dilihat dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 5, di mana di sini dikatakan secara terus-menerus, secara continue ya, to be continue. Jadi tidak
berhenti dari satu titik saja, tapi dari satu titik ke titik yang lain gitu. Jadi berkelanjutan. Jadi Tuhan tidak pernah berhenti bekerja dalam hidup kita. Bahkan Dia suka untuk mendidik, bahkan membuat kita menjadi pribadi yang lebih dewasa, menjadi pribadi yang terus disempurnakan. Oleh karena itu ada proses kelanjutannya lewat kehidupan kita gitu. Jadi pada saat kehidupan kita itu merupakan proses di mana hati kita ini dibentuk, hidup kita ini dibentuk oleh Tuhan gitu. Jadi yang pertama yaitu adalah pembebasan dan perhambaan rohani yang dipelihara melalui Roh Kudus. Nah, yang kedua yaitu kemerdekaan yang disediakan oleh Kristus bukanlah kemerdekaan agar orang percaya, orang-orang Kristen melakukan apa saja yang mereka inginkan, tapi melakukan apa yang harus mereka lakukan. Dalam Roma 6 ayat 18 sampai 23. Nah, salah satu sifat Allah yaitu Dia merupakan pribadi yang aktif ya, yang punya inisiatif gitu. Jadi kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang aktif dalam hidup kita. Jadi pada saat, contohnya saja pada saat manusia jatuh dalam dosa, yaitu pada saat di Taman Eden, dibuktikan bahwa Allah yang aktif mencari manusia itu gitu. Jadi kita bersyukur ya, Allah memiliki sifat yang aktif, di mana pada saat kita mungkin sedang berada dalam dosa, merasa kita ada dalam zona yang tidak nyaman, Tuhan memberikan inisiatifnya ya, Tuhan memberikan bantuannya, Tuhan memberikan pertolongannya buat setiap kita. Jadi ambil kesempatan yang Tuhan berikan buat kita, ambil apa yang menjadi bagian kita gitu, dimanapun Tuhan tempatkan kita gitu. Jadi kita juga harus memiliki karakter yang aktif dan inisiatif gitu. Nah, kemerdekaan rohani sama sekali tidak boleh dipakai untuk menutupi kejahatan atau untuk membenarkan pertengkaran gitu. Jadi kemerdekaan rohani itu tidak boleh ya untuk dipakai untuk menutupi kejahatan gitu. Jadi karena kemerdekaan rohani itu berbeda gitu dengan kemerdekaan yang secara jasmani, tapi di sini ditekankan kemerdekaan yang secara rohani, yaitu terutama dalam dosa. Kejahatan itu termasuk dosa. Jadi pada saat ada yang jahat, otomatis itu tidak akan mengalami kemerdekaan karena di situ ada dosa gitu. Nah, yang ketiga yaitu pembebasan Kristen, memerdekakan orang percaya untuk melayani Allah. Kita bisa lihat dalam 1 Tesalonika 1 ayat 9 dan 1 Korintus 9 ayat 19 dalam jalan kebenaran, dalam Roma 6 ayat 18. Nah, tadi sudah kita bahas bahwa pembebasan Kristen itu ada tujuannya, yaitu melayani Allah dan juga melayani sesama gitu. Jangan sampai kita cuma melayani Allah, kita aktif di gereja tapi di luar gereja kita tidak menjadi berkat. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus balance gitu ya. Jadi melayani Allah dan juga melayani manusia. Melayani Allah juga dengan kasih gitu. Kasih seperti yang Yesus sudah berikan lewat setiap karya penebusannya dalam hidup kita gitu ya. Jadi dari kasih, dari buah-buah roh gitu. Dari situ orang bisa melihat ada pancaran kasih, ada terang, bahkan ada dampak yang bisa mereka rasakan, tentunya dampak yang positif untuk orang-orang sekeliling kita. Dan tujuannya satu, hanya untuk menjadi saksi untuk kemuliaan nama Tuhan, di mana kemerdekaan itu menjadi bagian kita gitu ya. Jadi kita dipanggil, orang-orang Kristen ini dipanggil sebagai orang-orang yang merdeka di dalam kuasa dosa, kuasa maut gitu. Jadi jangan sampai kita menyalahgunakan apa yang menjadi kemerdekaan, kebebasan, free will-nya Tuhan untuk kita gitu. Jadi ada 3 tadi yang poin pertama. Jadi saya berdoa supaya kita dan juga saya sama-sama belajar untuk kita mengerti apa yang menjadi kehendaknya Tuhan dalam hidup kita, dan hidup kita tidak lagi sembrono, tidak lagi asal-asalan, tapi hidup kita memiliki peran yang atau andil yang bagus untuk masyarakat dan juga untuk diri kita sendiri, seperti itu. Mungkin cukup di sini sharing yang saya sampaikan.
Sebelum kita menutup firman pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih kami telah selesai mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu tertanam kuat dalam hidup kami Tuhan. Ajari kami untuk kami terus berlari kepada firman-Mu, kami terus berlari kepada hati-Mu, dan kami tidak menyia-nyiakan apa yang menjadi kebebasan yang sudah Kau berikan buat kami. Kami juga bersyukur Tuhan untuk penebusan karya salib-Mu Tuhan atas hidup kami, sehingga kami boleh dibebaskan dari kuasa maut, kami dibebaskan dari kuasa dosa yang membelenggu kami. Bahkan yang saat ini Tuhan kami terikat oleh dosa-dosa. Biarlah Tuhan Yesus saat ini kami percaya, kami berdoa semuanya boleh terlepas Tuhan. Kami mau tanggalkan setiap dosa yang merintangi hidup kami, dan kami mau berlari kepadamu ya Tuhan. Dan biarlah kami terus Tuhan dalam hidup kami melayani Engkau, melayani sesama kami dengan penuh kasih. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami lakukan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Engkau yang melihat setiap motivasi hati kami, karena kami tahu Tuhan Engkau yang akan selalu menolong kami. Bahkan Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang Tuhan yang memberikan kemampuan untuk kami menjalani setiap proses dalam kehidupan kami yang akan datang Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus sendiri yang akan memberikan jalan keluar buat kami, karena Engkaulah jalan satu-satunya untuk kami Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, dan biarlah segala pujian kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun, bangun Sukowati.